Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Dokter Uner TV. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi dengan tema apa itu cacar monyet atau monkeypox. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter Uner TV, yaitu suatu platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang terus menyajikan informasi menarik mengenai kesehatan dan terupdate. Dan tentu saja jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti akun channel ke YouTube kami dan juga akun Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Untuk 1 jam ke depan, kita akan membicarakan suatu tema yang menarik, yaitu mengenai cacar monyet atau monkeypox. Bersama saya Dr. Ovinada Saputri dan juga narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah seorang dokter dan juga staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Langsung saja kita sambut yang tengah hadir di antara kita semuanya, yaitu Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, Magister Sains, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Ovin. Iya, gimana dokter kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dokter. Ya. Sebelumnya terima kasih ya, dokter, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara Dokter Uner TV kali ini, dokter. Ya. Nah, ini langsung saja ya, dokter. Kita masuk ke pembahasan materi pada sore hari ini nih, dok, yaitu mengenai cacar monyet atau monkeypox. Ya. Ini sebagai pendahuluan, dokter. Jadi beberapa waktu yang lalu ini, dok, ini ditemukan adanya kasus monkeypox di negara Eropa, dokter, dan juga di Amerika. Yang sebelumnya itu belum ada, dokter. Nah, kira-kira untuk penyakit monkeypox sendiri ini itu apa sih, dok, dan penyebabnya itu apa, dokter? Iya, saya coba untuk menjawab ini ya, Dokter Ovin. Jadi monkeypox ini merupakan suatu penyakit menular ya, yang disebabkan oleh virus, yaitu kita menyebutnya virus monkeypox ya. Awalnya ini ditularkan dari hewan, kemudian ke manusia. Sebenarnya monkeypox ini sudah lama ya, bukan merupakan penyakit baru ya. Muncul pertama kali di Afrika tahun 70-an ya. Sebelumnya pertama dia muncul pada hewan, yaitu seperti simpanse, kera dan lain-lain. Kemudian juga ditemukan ya pada tahun 70-an itu pada manusia ya. Kenapa kok ditemukan di Eropa, kemudian kenapa ditemukan di Amerika? Karena kita tahu asalnya dari Afrika, yaitu Afrika Tengah dan Afrika Barat. Kelihatannya ada faktor migrasi, ya, migrasi dari manusia-manusia yang ada di Afrika ini ke negara-negara tersebut. Jadi faktor perpindahan penduduk itulah yang memegang peranan sangat penting dan menyebarkan penyakit itu di sana, gitu, Dokter Afin. Iya, baik, luar biasa ya. Jadi ini bukan penyakit baru ya, dok, sebenarnya ya. Sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi dia muncul kembali akibat faktor migrasi tersebut, betul ya, dokter. Nah, dokter, berarti penularannya ini bisa antar manusia dan manusia atau hewan ke manusia saja ya, dokter? Iya. Jadi awalnya menurut para ilmuwan penyakit ini dari hewan ke manusia, sehingga ini disebut sebagai zoonosis, penyakit zoonosis, yaitu penyakit menular dari hewan ke manusia. Tapi kalau kita melihat saat ini ya, di mana letak proses penyebarannya itu, dan kita lihat sampai ke rumah sakit segala ya, maka yang terjadi adalah penularan dari manusia ke manusia. Kalau dulu dinyatakan penyebarannya awalnya dari hewan ke manusia ini ya, karena kontak dengan hewan tersebut ya terlalu dekat, kemudian memakan daging dari hewan tersebut. Tapi kalau kita lihat sekarang yang terjadi di Eropa, di Amerika dan seterusnya ya, itu terjadi karena penularan dari manusia ke manusia ya. Ada beberapa cara penularan yang terjadi pada monkeypox ini. Yang pertama adalah disebutkan lewat kontak langsung dengan antara manusia ya. Jadi kontak dengan cairan tubuh, kontak dengan ya lesi yang timbul, papula di tubuhnya itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting yaitu adalah droplet ya. Jadi
karena virus ini ya, virus cacar kita menyebutnya, pox itu ada fase di mana dia menular lewat titik ludah. Jadi ini yang dikhawatirkan. Kadang-kadang orang melihat ini demam, kemudian masih belum keluar bintik-bintik atau papulnya, ya kita nyebut papul di kedokteran. Ini ternyata menular lewat tetesan ludah. Nah, berikutnya menular dengan kontak barang-barang yang terkontaminasi oleh virus. Jadi ada beberapa cara proses penularan. Berarti ini kurang lebih sama seperti COVID gitu ya dokter ya. Kalau misalkan COVID itu kan ibaratnya kan bisa kontak melalui droplet, penularannya lewat ini apa namanya droplet antar orang yang berdekatan gitu ya dokter ya. Iya. Jadi memang ada kesamaan dengan COVID ya. Memang sama-sama asalnya dari hewan, kemudian cara penularnya sangat mirip sekali juga, kemudian penyebabnya sama virus ya, cuma beda. Kalau virus yang menyebabkan COVID itu virus RNA, mutasinya cepat dan seterusnya. Sedangkan kalau ini virus cacar monyet ini adalah virus DNA, mungkin lebih complicated tapi tidak serta-merta mudah bermutasi, ya. Sehingga mungkin kalau sampai berapa lama pun ini tidak menimbulkan permasalahan seperti kasus COVID itu ya, jadi lebih gampang penanganannya dibandingkan COVID nantinya. Iya betul. Berarti ini dipengaruhi oleh genetik dari virus itu ya dokter, iya, sangat lebih benar. tepatnya. Iya. Karena kan perbedaannya tuh ada pada titik genetik RNA dan DNA itu. Iya betul. Jadi untuk teman-teman dokter UNER TV, RNA dan DNA itu merupakan bahan genetik yang ada di dalam virus ya dokter ya. Nah kalau misalkan kita membicarakan suatu genetik nih dok, kan berpengalaman dari COVID-19 kemarin. COVID-19 itu kan bermutasi sehingga terbentuk varian-varian baru nih dok. Nah kira-kira kalau untuk virus monkeypox sendiri ini dok, apakah mungkin bisa terjadi varian-varian baru seperti itu dokter? Iya, kalau kita belajar dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya ya terkait molekular biologi atau molekular epidemiologi dari virus cacar monyet ini, dari asalnya saja sudah ada dua jenis ya, jadi dua jenis virus ya, dua klat. Jadi ada klat yang kita sebut sebagai Afrika Tengah, kemudian ada klat Afrika Barat ya. Nah, ini ternyata ada perbedaan secara genetik ya. Nah, kemudian ini ditunjukkan dari segi ini kemampuan mereka menginfeksi juga ya, itu berbeda. Kemudian karena faktor DNA-nya ya, karena ini virus DNA yang cenderung stabil ya, tidak mutasi-mutasi, mungkin walaupun dia akan mengalami mutasi tapi tidak secepat si RNA virus ya seperti COVID ini. Bisa terbukti sampai detik ini ya masih kita dapatkan klat yang masih sama ya, seperti yang ada di Eropa, yang nyebar di Portugal misalnya ya, dengan yang nyebar di Amerika masih menjadi bagian dari klat dua klat ini ya. Masih sama ya dokter ya? Ya. Nah baik dokter, lalu untuk penyakit cacar monyet ini dokter, untuk gejala yang bisa timbul dokter itu kira-kira apa ya dok? Iya, jadi secara umum ya, gejala yang timbul hampir mirip ya, secara umum ya. Jadi ada masa inkubasi virus ini ya. Jadi pada seseorang yang tertular, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan virus ini dan virusnya akan masuk ke dalam tubuh. Ini membutuhkan waktu yang agak panjang ya, seperti yang kita ketahui ya, menyebutkan antara 5 sampai 21 hari masa inkubasinya. Kemudian dari fase inkubasi ini yang panjang ya, hampir 3 minggu ya, nah ini baru muncul demamnya ya. Mulai muncul demam. Nah, setelah demam ya, kemudian baru muncul adanya rash itu ya, kemudian baru ada papul ya, apa yang kita sebut seperti tetesan air itu ya, muncul di kulitnya dan seterusnya. Kemudian papul ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, kemudian biasanya
laporan WHO menunjukkan bisa bertahan sampai 1 bulan sampai kemudian hilang. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, ada yang 1 bulan, ada yang bilang 1,5 bulan, dan berbeda-beda untuk tiap orang. Tiap tentunya. orang. Ya. Ya, jadi tadi dikatakan untuk ada masa inkubasi ya dokter ya. Betul. Jadi kayak semacam kapan virus itu masuk ke dalam tubuh, lalu kapan terjadinya gejala pada manusia tersebut ya dokter ya. Nah ini dokter, kan dari gejalanya tadi dokter seperti ada demam, ada ruam, lalu juga ada papul seperti tetesan air di kulit gitu ya dokter. Itu kan juga sering kita jumpai kalau misalkan kita ada penyakit cacar air gitu dokter. Nah itu perbedaannya apa ya dok ya? Jadi WHO menyebutkan memang ini ada kemiripan dengan cacar yang lain. Ya. Ada yang menyatakan bahwasanya mirip dengan cacar yang sekarang dianggap sudah punah ya. Betul. Nah, ini mirip sekali cacar monyet ini. Dan kalau secara genetik kita lihat virusnya ini mirip antara cacar monyet dengan cacar sapi ya, dengan cacar yang sudah punah ini. Ya. Kemudian secara klinis tadi ada ruam, kemudian ada papul ya, sampai kemudian jadi vesikel ya. Kita sebut vesikel ini sampai kemudian mengeluarkan nanah itu. Ini mirip sekali dengan varicella. Nah, bedanya yang paling khas ini pada cacar monyet ada benjolan di daerah kepala belakang sini ya. Bahasa kita biasanya benjolan pembesaran kelenjar getah bening atau limfadenopati ya, kita nyebutnya di daerah occipital belakang kepala ini. Nah, itu khas ya. Ini membedakan dengan cacar atau campak ya, nantinya seperti itu. Nah, ini yang paling khas. Limfadenopati biasanya muncul setelah demam dan seterusnya. Nah, kemudian ruamnya kemudian sampai muncul apa yang disebut kita dengan vesikel tadi ya. Nah, ini munculnya dimulai dari kepala kemudian sampai ke ekstremitas sampai ini di telapak tangan, telapak kaki. Nah, biasanya pada varicella atau cacar air ini tidak kita temukan pada telapak-telapak, tapi pada cacar monyet ini kita temukan. Nah, seperti itu. Wah, ya, jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman keluarganya itu terjadi manifestasi seperti ruam-ruam pada kulit, mungkin itu perbedaannya antara cacar monyet dan juga cacar air ya dok. Betul. Terutama pada adanya benjolan di belakang kepala gitu ya. Iya, ada benjolan gitu. Iya, jadi itu semacam pembengkakan. Jadi dari suatu kelenjar yang ada di leher kita begitu teman-teman. Begitu ya dokter. Iya, nah, tadi dokter sempat menyebutkan adanya cacar sapi ya dok ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dari hewan ke manusia itu tuh banyak ya dokter ya. Tidak hanya dari monyet, tapi juga dari penyakit-penyakit lainnya gitu ya dokter ya. Jadi kalau kita belajar tentang vaksinasi ya, itu ada sejarah yang menarik memang tentang cacar sapi ya. Dari cacar sapilah kita mendapatkan vaksinasi pertama kali dalam sejarahnya. Jadi sejarah vaksinasi itu karena Edward Jenner menggunakan cacar sapi ya untuk melindungi kita dari cacar. Nah, seperti itu. Jadi istilah vaksinasi itu juga berasal dari istilah bahasa Latin vacca yang artinya sapi. Jadi sebenarnya vaksinasi ini sebenarnya adalah sapiisasi. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ini ilmu baru buat saya juga nih teman-teman nih. Jadi ternyata vaksin-vaksin itu juga didapatkan dari penyakit-penyakit yang sebelumnya ditemukan gitu ya dokter ya. Jadi sebelumnya pernah kita tangani, jadi kita simpan, kita buat kekebalannya. Betul. Ya, betul. Nah, baik dokter. Tadi kita membicarakan tentang cacar air ya dokter, dan apa perbedaannya dengan cacar monyet. Nah, kita ketahui kalau cacar air kan biasanya terjadi pada anak-anak ya dok ya, paling banyak. Kalau cacar monyet seperti gimana dokter ya? Setelah dikumpulkan data-data ya yang berasal dari Afrika ya dengan data-data yang terakhir, memang sebagian besar kita temukan pada anak-anak ya, mungkin kekebalannya tidak bagus ya, karena masih muda, relatif muda dan seterusnya. Tapi kita juga dapatkan pada kasus-kasus yang beredar di Amerika dan beberapa kasus di Eropa, ini kita dapatkan pada dewasa ya. Jadi ini
Kemudian kalau kita lihat data terakhir WHO menyebutkan pada remaja ini juga ditemukan banyak. Jadi kelihatannya karena perpindahan migrasi ini, maka pola tergantung usianya juga ini juga berubah juga. Baik dokter. Nah, lalu dokter seperti yang dokter sebutkan tadi ya dok, itu kan untuk gejala dari cacar monyet ini salah satunya kan seperti ada demam, seperti itu ya dokter. Kan salah satu gejala demam itu merupakan salah satu tanda adanya infeksi virus dokter. Betul. Nah, kira-kira yang membedakan antara demam ini karena cacar monyet atau mungkin penyakit lain atau mungkin seperti COVID itu seperti apa ya dokter? Jadi kalau hampir sebagian besar sih penyakit infeksi virus ya, yang akut ya, terutama yang cepat dan segera itu biasanya diawali dengan demam. Jadi virus masuk langsung demamnya tinggi. Ini juga disebutkan varicella juga demam tinggi, kemudian baru keluar ruamnya, kemudian sampai keluar vesikel. Kemudian cacar monyet juga sama, dia menghasilkan demam yang tinggi, kemudian terjadi erupsi keluarnya bintik-bintik tadi yang pada kulit juga sama. Tapi ada yang bilang ini suhunya 38, ada yang suhunya 39. Nah, ini mana tergantung. Tapi ya juga menyebutkan suhunya sekitar 38-39, hampir dua-duanya karena mirip ya, karena dua-duanya disebabkan oleh virus yang satu keluarga. Iya, betul seperti dokter. itu. Iya. Kalau misalkan melihat dari pola penyebarannya dokter antara tadi pada anak-anak dan juga dewasa, apakah ada perbedaan gejala seperti itu dokter? Sebenarnya kalau kita lihat awalnya sih kelihatan ada perbedaan ya, karena mungkin kekebalan tubuhnya. Tapi setelah kita lihat perbedaan ini hampir rata-rata memiliki gejala yang sama ya, dimulai dengan demam, kemudian diikuti dengan erupsi yang sama ya, jadi ada bintik-bintik hampir di semua muka ya, sampai di telapak ini muncul yang sama, dewasa, anak-anak ya. Tapi seringkali awalnya sih di Afrika banyak diderita pada anak-anak, tapi sekarang dewasa juga kena, walaupun agak jarang vesikelnya seperti itu. Betul, ya, baik dokter. Nah, untuk cacar monyet ini dokter, kan tadi diketahui banyak terjadi di anak-anak di Afrika ya dok. Lalu juga sempat muncul di negara-negara Eropa. Untuk saat ini sendiri dokter, apakah sudah ada kasus yang ditemukan di Indonesia dok? Iya, saya belum membaca laporan dari Kementerian Kesehatan ya sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia ini apakah mungkin muncul kasus, bisa jadi ya. Karena yang pertama adalah kasus ini kita belajar dari beberapa kasus zoonosis yang lain ya, seperti COVID ya. Ini adalah kasus impor ya. Jadi kita mendapatkan dari pasien atau seseorang yang berasal dari luar. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkannya karena ini impor juga. Kemudian negara kita negara tropis, kemudian hewan-hewan ini juga ada, sebenarnya monyet, kemudian beberapa roden yang menjadi salah satu sumber itu juga ada. Kemudian iklimnya mendukung juga, dan terbukti di tempat kita mulai varicella ini sama cacar, dulu sempat terserang cacar ya, negara kita zaman Belanda juga pernah. Jadi kans atau kesempatan untuk menjadi masalah di Indonesia cukup sangat tinggi memungkinkan ya dokter. Tapi memang ada yang melaporkan di Kalimantan, didapatkan satu kasus dengan gambaran yang mirip ya, tapi perlu kita konfirmasi kebenarannya. Tapi di berita banyak di radio disebutkan seperti itu. Tapi perlu kita lacak kebenarannya ya. Jadi perlu kehati-hatian khusus ya dok bagi masyarakat Indonesia jika mendapati gejala-gejala yang demikian, maka harus segera datang ke dokter untuk diperiksakan. Lalu dokter, untuk kasus sendiri dokter, itu kan setelah dia masuk ke Indonesia penyebarannya itu kan sangat cepat ya dokter. Kalau misalkan kasusnya juga, ini semoga tidak ya dokter ya. Kalau misalkan cacar monyet ini ada di Indonesia dokter, itu apakah mungkin bisa menyebar secepat seperti COVID seperti itu?
cacar bisa masuk ke tempat kita karena faktor impor tadi ya. Iya. Tapi memang disebutkan bahwasanya cacar monyet ini tidak terlalu cepat ya proses penularannya dibandingkan cacar ya. Jadi variola itu lebih kelihatannya lebih berat kondisinya dan cacar monyet tidak terlalu ya. Tapi jangan khawatir, cacar monyet ini masih bisa ditangani di beberapa negara ya, walaupun insidennya cukup tinggi seperti di negara Kongo itu kan dalam 1 tahun sekitar ditemukan 1.000 kasus. Jadi memang daerah tersebut kan endemis memang. Semoga kita tidak mendapat kasus seperti itu menjadi endemis, karena kalau endemis terus ada ya. Iya, betul. Kemudian sekarang mulai banyak penelitian yang mengarahkan bagaimana menangani kasus ini ya, terkait mulai WHO juga mensosialisasikan adanya vaksin yang bisa digunakan, kemudian ada uji coba untuk obat yang dulu digunakan untuk variola, sekarang mulai digunakan untuk ini, walaupun masih level uji digunakan untuk cacar monyet ini, walaupun pada level uji ya, seperti itu. Ya. Jadi untuk terapinya dokter, tadi kan kita bahas Jenner melakukan menggunakan vaksinasi ya. Memang ada aturan main ya, kalau seandainya ada penyakit kemudian ada vaksinnya itu lebih aman karena itu ada penangkalnya ya. Betul. Nah, tentunya obatnya itu lebih baik. Saat ini di Eropa itu dikembangkan obat yang disebut sebagai tecovirimat. Tecovirimat ini adalah obat yang digunakan untuk variola. Nah, tapi penggunaannya terbatas, kemudian karena terbatas mungkin masih belum familiar ya, masih di level uji sehingga belum bisa digunakan. Nah, tapi kita harus yakin ya, karena WHO beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwasanya ada vaksin untuk cacar monyet ini. Jadi kita menggunakan virus yang cacar itu ya, virus Vaccinia. Ada beberapa modifikasi yang digunakan untuk mengobati atau memberikan efek proteksi ya, berupa vaksinasi itu, dan proteksinya sampai 85%. Jadi cukup bagus sekali, iya, seperti itu. Jadi ibaratnya seperti kita mengulang apa yang dilakukan oleh Edward Jenner tahun 1600-an ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang vaksin sekarang masih dalam dikembangkan ya dokter ya. Nah, tapi kalau misalkan nantinya itu vaksinnya sudah ada dokter, lalu sudah sampai ke Indonesia, apakah mungkin dokter itu digunakan sebagai vaksin wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu dok? Iya, memang varicella sudah ada vaksin ya, sudah vaksin varicella zoster itu sudah vaksin, tapi itu adalah pilihan ya, yang terbatas untuk private, ada yang mau, ada yang tidak, bukan merupakan program yang wajib, tapi beberapa negara memang mewajibkan varicella. Kemudian beberapa cacar dulu, saya masih ingat waktu kecil ini dicacar ya. Iya, betul, tapi sekarang tidak tahu, itu kelihatannya tidak. Kemungkinan nanti kalau seandainya ini kasusnya menyebar, tentunya kita akan mendapatkan vaksin itu ya. Mungkin WHO sudah memberikan pengumuman, dan kelihatannya ini memang digunakan untuk cacar monyet. Kalau vaksinasi ini memang digunakan memberikan efek proteksi itu, seperti itu. Oh ya, baik dokter. Lalu dokter, jika kita membicarakan untuk pengobatannya dokter, kan untuk pengobatannya sendiri kan sekarang masih dalam proses ini ada pengembangan gitu ya dok ya. Nah, kita sebagai misalkan ini ada teman-teman dokter umum yang nonton ini dokter, kalau misalkan kita menemukan penyakit VAR ini dokter, cacar monyet ini, kira-kira apa yang bisa kita terapikan ya dokter ya? Iya, jadi tentunya kita harus tahu, kita harus bisa membedakan
bahwa cacar ini adalah benar cacar monyet ya. Jadi diferensial diagnosanya loh ya. Ini antara apakah ini adalah campak. Kalau campak kan tidak sampai mengeluarkan vesikel ya. Terus kemudian kalau ini cacar air, predileksi atau tempat munculnya di mana. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita menemukan kasus itu. Tentunya adalah harus kita isolasi ya. Tentunya kalau isolasi di rumah sih boleh, tapi alangkah baiknya kalau pada institusi kesehatan ya, misalnya di rumah sakit. Tentunya perlu nanti diberikan terapi-terapi sportif ya, kadang masih ada gejala gatal dan seterusnya ya. Jangan sampai gatal digaruk kemudian vesikelnya lepas dan seterusnya. Nah ini justru akan menyebar kemana-mana ya. Tentunya membutuhkan ruang isolasi untuk itu. Bagi saya pribadi kalau menemukan kasus ya segera menghubungi institusi kesehatan supaya segera diisolasi ya. Karena ini bisa menular tidak hanya kontak tapi droplet juga. Ya, seperti itu yang dikhawatirkan seperti varicella. Varicella kan juga menular secara droplet juga. Seperti itu. Ya, baik, luar biasa ini. Jadi buat teman-teman sahabat Dokter UNER TV, jika nantinya mendapatkan gejala-gejala seperti itu ya dokter, bisa segera langsung datang ke dokter terdekat ya dok, karena penanganannya ini butuh penanganan yang serius ya dok, karena penyakit cacar monyet ini termasuk penyakit yang baru di Indonesia, seperti itu ya dokter. Nah, baik dokter, untuk selanjutnya dokter, kalau misalkan seseorang sudah terkena penyakit cacar monyet ini dokter, dan lalu seseorang itu sudah dinyatakan sembuh gitu dok, apakah mungkin seseorang itu bisa kambuh kembali dokter? Iya, untuk kambuh kembali belum ada penelitian lebih lanjut ya, karena biasanya karena ini memberikan efek proteksi ya seumur hidup. Jadi kalau orang sudah pernah terinfeksi ya, kemudian memberikan efek proteksi seumur hidup, tentunya dia akan kebal ya. Karena ini terbukti pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, diagnosis itu, kalau seseorang pernah dicacar, seseorang pernah cacar air ya, varicella itu ya, ternyata dia punya kekebalan juga terhadap ini cacar monyet ya. Jadi ada yang namanya cross reaksi. Jadi kalau pernah terinfeksi cacar apapun itu akan memberikan proteksi pada semua keluarga cacar. Dan ini yang mendasari bahwa Edward Jenner menggunakan cacar sapi untuk melindungi dari cacar. Jadi dasar ilmiahnya itu. Dasar ilmiahnya itu ya dokter. Nah, jadi mungkin kalau misalkan masyarakat di sini takut ya dok ya, apakah ini termasuk cacar monyet apa enggak? Mungkin bisa segera dilakukan ini vaksinasi untuk varicella itu ya dok ya. Jadi memang WHO menyarankan menggunakan vaksinasi cacar ya. Tapi kalau sudah pernah vaksinasi cacar air, ini lebih bagus lagi karena proteksinya cukup bagus. Walaupun nanti dia sudah pernah cacar air ya, kemudian misalnya ya kita tidak minta atau terinfeksi cacar monyet, mungkin dia akan terinfeksi, tapi dia tidak akan menimbulkan gejala klinis yang berat. Kita tahu WHO juga melaporkan data dan di dunia melaporkan bahwasanya sekitar case fatality atau menyebabkan tindakan fatal ya, gejala fatal itu atau kematian bahasa kita lebih kasarnya itu sekitar sampai 0 sampai 11%, cukup tinggi. Ini jadi memang ada seperti itu. Tapi kalau seandainya pernah vaksin saja, dia memberikan efek perlindungan yang lumayan ya. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Dokter, ini kan kita membicarakan tentang cacar ya dok ya. Nah, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu itu kan tidak hanya cacar monyet saja dok yang muncul, tapi masyarakat juga dihebohkan dengan ini dokter, penyakit seperti flu Singapura gitu dokter. Nah, kira-kira apakah itu berhubungan ya dokter? Iya, mungkin banyak sekali penyakit virus yang gejala klinisnya mirip-mirip ya. Betul, dokter. Tapi karena penyebabnya berbeda ya, tentunya kita tahu kalau flu Singapura memang penyebabnya berbeda dengan cacar monyet ya. Tentunya vaksinasinya juga
relatif berbeda ya, walaupun gejalanya mirip. Sama dengan bentuknya misalnya ulkus. Nah, kalau dua-duanya sama menghasilkan ulkus, tapi kan bisa juga dua-duanya penyebabnya berbeda. Ya seperti itu. Ya. Jadi kadang tampilannya sama, tapi kadang berbeda penyebabnya. Nah, seperti baik. itu. Nah, luar biasa nih. Jadi untuk flu Singapura sendiri itu punya gejala yang mirip karena sama-sama penyebabnya virus ya, Dok ya. Tetapi penyebabnya pun berbeda, maka nanti vaksinnya juga berbeda ya, Dokter. Iya, baik. Betul. Selanjutnya, Dokter, ini mungkin sering ditanyakan oleh masyarakat di Indonesia nih, Dok. Kalau misalkan seseorang itu terkena penyakit cacar atau mungkin cacar monyet itu, Dok, misalkan lalu dia diterapi dan dia dirawat di rumah sakit, apakah kira-kira itu akan ditanggung oleh BPJS ya, Dokter? Ini soalnya sering sekali, Dokter ya. Jadi kadang BPJS itu menjadi salah satu alasan seseorang itu datang ke rumah sakit atau enggak, seperti itu, Dokter. Jadi pemerintah sudah membuat panduan ya bagaimana cara penanganan kasus. Tentunya pemerintah juga menyiapkan itu semua. Jadi ada kebijakan memang dalam penanganan kasus ini. Misalnya pemerintah sudah membuat seperti juknis ya atau panduan ya dalam penanganan kasus isolasi dan seterusnya. Nah, tentunya BPJS ini akan diusulkan lah oleh pemerintah ya, karena pemerintah bertanggung jawab untuk penanganan kasus kalau seandainya kasus itu meledak di sini. Walaupun ada 1-2, tentunya ada kebijakan lah seperti itu. Dan tidak mungkin kalau ada kasus yang levelnya ini kan sebenarnya internasional ya. Seperti kasus COVID seperti itu tidak mungkin pemerintah lengah dalam hal membuat kebijakan tersebut. Panduannya sudah beredar luas sebenarnya ya. Tentunya ini bisa diikuti, dan terkait BPJS mungkin pemerintah tidak tinggal diam untuk membuat aturan atau mengusulkan kepada BPJS. Ya, baik, luar biasa nih, Dokter. Nah, ini Dokter, untuk cara mencegahnya bagaimana ya, Dok, untuk penyakit cacar monyet sendiri ini? Ya, jadi tentunya ada istilah yang menarik ya terkait pencegahan pada cacar monyet ini. Sama dengan kita mencegah pada varicella ya, atau cacar air ya, bagaimana mencegah. Jadi yang pertama adalah kalau seandainya kita sudah tahu ada orang yang sakit, ya kita menghindari orang sakit tersebut. Jadi maksudnya adalah kita tidak berkunjung, tidak apa, bukan itu, tapi kita lakukan karantina terhadap orang tersebut ya. Maksudnya adalah bahasa karantina ini memang umum, tapi di tempat kita, di bidang kita adalah isolasi ya. Pasiennya kita isolasi. Ada 2 tujuan isolasi, yaitu yang pertama adalah supaya pasien ini tidak menularkan ke orang lain ya. Dan yang kedua adalah orang lain juga tidak menularkan penyakit yang lain kepada orang yang sudah sakit. Jadi ada 2 fungsinya. Berikutnya adalah kita harus tahu bahwasanya dia bisa menular lewat apa saja ya, mulai dari kontak, cairan tubuhnya dan lain-lain. Misalnya kalau seandainya di rumah penggunaan gelas bersama ya, misalnya 1 gelas dipakai oleh seluruh anggota keluarga dan seterusnya, kemudian sendok yang digunakan menyuapi dan lain-lain itu dipisahkan. Kemudian harus dicuci bersih dan seterusnya ya. Nah, itu penting ya. Kemudian makanan minuman itu ya harus memang dipisahkan untuk orang ini, sehingga misalnya bekas atau sisanya ya kadang-kadang loh ini masih banyak dimakan oleh anggota keluarga yang lain, wah ini tidak berbahaya, ini nanti bisa tertular ya. Nah, itu ya, perlu kita pikirkan. Kemudian karena juga menular cacar monyet ini kepada hewan, nah, apakah kita punya hewan di rumah yang berpotensi menular ya. Di Afrika dia bisa menular lewat monyet ya, primata yang mirip manusia itu, kemudian sama roden ya, pengerat. Nah, kita tidak tahu di Indonesia itu pengerat yang mana yang bisa menularkan, karena kita belum mendapatkan kasus ini ya, tentunya yang berasal dari hewan, karena bisa jadi hanya penularan lewat dari manusia ke manusia. Kalau dari manusia ke manusia pun kita kadang kesulitan juga, apalagi kalau sudah menyebar ke hewan. Nah, ini akan kontak dengan hewan harus kita batasi. Kemudian yang dilakukan di Afrika dan beberapa ini mengkonsumsi daging hewan yang kira-kira bisa menularkan juga dibatasi, terutama masaknya sampai
matang ya dari sana. Tapi tentunya kalau seandainya kita tangani di rumah sakit atau di puskesmas, ya yang paling penting adalah membatasi interaksi yang sakit dengan kita. Apalagi dokter, perawat atau yang menangani ya harus siap dengan alat pelindung diri supaya tidak kontak dengan cairan tubuh dan sekitarnya. Seperti itu. Ya baik dokter, tadi dokter menyebutkan ini ya dok, jadi seorang yang terkena cacar monyet itu sebelumnya itu memakan daging hewan yang belum matang seperti itu ya dok ya. Mungkin apakah ada pantangan-pantangan lainnya dokter terkait makanan supaya kita terhindar dari penyakit cacar monyet ini dok? Iya, sebenarnya kalau untuk makanan ya sama dengan penyakit virus yang lain ya, sebenarnya tidak ada pantangan ya agar kita tidak membatasi makanan dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada pantangan, tapi jangan sampai kita makan makanan yang justru memperberat kondisi pasiennya ya, keterlaluan. Jadi makanan yang paling aman ya tentunya makanan yang banyak dikonsumsi ya, terus kemudian yang dibutuhkan oleh si sakit, misalnya tinggi kalori tentunya ya, terus kemudian tinggi protein yang dibutuhkan untuk melawan virus ini ya. Kemudian juga dianjurkan di beberapa literatur yang dibuat oleh WHO banyak yang mengandung air, misalnya buah-buahan itu kan tujuannya adalah untuk mengganti air yang keluar dari tubuh ini. Jadi perlunya penanganan keseimbangan makanan ini, terutama komposisinya, memang dibutuhkan untuk kesembuhan si pasien atau yang sakit ya, seperti itu. Oh ya, baik dokter. Jadi ini pentingnya juga memilih makanan ya dokter. Betul. Khususnya pada pasien-pasien yang mungkin sudah terkena cacar monyet ini dokter. Nah, ya baik dokter. Ini kembali lagi ke kasus cacar monyet yang sudah timbul sekitar bulan Mei yang lalu dokter, yang sudah dilaporkan adanya di Eropa dan juga di Amerika. Menurut beberapa berita yang ada nih dok, itu cacar monyet itu terjadi pada kaum LGBT seperti itu dokter, atau mungkin yang kita kenal sebagai homoseksual dokter. Nah itu apa ada pengaruhnya ya dokter ya? Iya, kalau kita melihat kasus juga yang sempat saya baca ya, yang dilaporkan juga di ECDC dan CSDC, memang beberapa memang seperti Dr. Ovin sebutkan ya. Kalau kita melihat bagaimana cara penularan pada kasus-kasus yang muncul di Eropa, ini penularan dari orang ke orang. Apakah terkait dengan apa sebelumnya ini orangnya HIV atau tidak? Tapi kalau kita lihat penularan dari orang ke orang ini tentunya dari satu pasangan ini ada faktor kedekatan ya. Nah, mungkin penularan dari cairan tubuhnya atau kontak yang erat dengan lesinya ya, apa namanya, vesikelnya dan seterusnya itu ya. Baik dokter, mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai cacar monyet atau monkeypox ini. Sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit lainnya dokter ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang mungkin akhir-akhir ini muncul ya dokter. Semoga kita bisa membahasnya lagi di lain waktu ya dokter. Iya dokter. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dokter UNER TV yang sudah ikut dalam perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada dokter Agung yang sudah memberikan ilmunya ya dok. Ya sama-sama dokter Ovin, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga memberikan manfaat dan juga wawasan baru kepada kami semuanya, para dokter-dokter dan juga para masyarakat dan sahabat dokter UNER TV ya dokter. Mungkin terakhir untuk pesan-pesan kepada sahabat dokter UNER TV, jaga terus kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan juga olahraga sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube kami karena kami akan selalu memberikan informasi kesehatan yang menarik dan juga terupdate di setiap minggunya. Dan jangan lupa pada Jumat mendatang akan ada edisi dokter edukasi mengenai mata berair pada bayi. Maka jangan lupa terus saksikan dan follow akun Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Saya Dr. Ovina Dasaputri mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.